1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Reza Rivaldi dari kelas 5B Karyawan dengan NIM 3311911042. Dengan saya, nama saya Ilham, kelas IF 5B Karyawan, dengan NIM 3311911044. Kami mengambil tema kemiskinan dan saya sebagai tim pemerintah akan membacakannya terlebih dahulu. Untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi saat ini, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang disebut sebagai Omnibus Law. Pemerintah akan menyerahkan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law ke DPR RI, yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Januari tahun 2020 yang kemudian akan disahkan pada Senin 5 Oktober 2020. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Berikut Omnibus Law yang diajukan pemerintah. Yang pertama, ada penyederhanaan perizinan berusaha. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan berusaha. Yang keenam, dukungan riset dan inovasi. Kemudian yang ketujuh, administrasi pemerintahan. Yang kedelapan, penggunaan sanksi. Yang kesembilan, pengadaan lahan. Yang ke-10, investasi dan proyek pemerintahan. Dan yang ke-11, kawasan ekonomi. Baik, sekian dari saya sebagai tim pemerintah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya dari tim oposisi. Oke, baiklah, saya dari tim oposisi akan menanggapi dari peraturan tim pemerintah. Di sini dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, kalangan buruh tetap menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena mengandung pasal yang merugikan pekerja atau karyawan. Yang paling utama adalah pasal terkait upah yang menghapus upah minimum kabupaten atau kota. Paling utama adalah mengenai masalah upah. Masalah upah itu akan menghapus upah minimum kabupaten dan sektoral kabupaten atau UMSK, upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Itu dibagi-bagi, ada yang manufaktur, otomatis, dan lainnya. Kan pasti berbeda dong upah antara sektoral. Nah, ini Omnibus Law itu menghapus, di Omnibus Law itu dihapus. Menurut kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nena Wea, sikap senada disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, yang tidak setuju dengan penerapan RUU Omnibus Law. Menurutnya, RUU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian kerja, jaminan sosial, dan pendapatan. Berikut dampak UU Cipta Kerja yang dibuat oleh pemerintah bagi pekerja di Indonesia. Ada 4. Yang pertama, ada pekerja terancam tidak menerima pesangon. UU Cipta Kerja menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak, atau meninggal dunia. Lalu, yang kedua, ada TKA lebih mudah masuk RI. UU Cipta Kerja mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81.4 hingga 11 UU Cipta Kerja yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Contohnya, dalam UU Cipta Kerja pemerintahan menghapus kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin memperkerjakan TKA sebagaimana tertuang dalam pasal 81.4 UU Cipta Kerja. Yang ketiga, jam lembur tambahan dan cuti panjang hilang. Dalam UU Cipta Kerja ini tepatnya pada pasal 81.22 mengubah pasal UU 78 UU Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Mulanya UU 78 UU Ketenagakerjaan menyebutnya jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam seminggu. Namun dalam UU Cipta Kerja ini, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Lalu yang keempat, tidak ada lagi UMK. UU Cipta Kerja menghapus upah berdasarkan provinsi atau kabupaten atau kota atau disebut dengan UMK. Dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota atau kabupaten yang tertera dalam pasal 81 UU Ketenagakerjaan. Sebagaimana gantinya, UU Cipta Kerja menyatakan jika gubernur dapat menempatkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal selipan 88C UU Cipta Kerja. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di atas menyebabkan kerugian bagi para tenaga kerja yang sudah bekerja di tempat kerjanya dikarenakan banyak hal yang menguntungkan bagi pihak perusahaan tapi merugikan pihak tenaga kerja. Jadi kesimpulannya, menurut tim oposisi, peraturan terbaru Omnibus Law ini yang dibuat tim pemerintah sangat merugikan karyawan, terutama tenaga kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di perusahaan swasta, karena banyak contoh dampak-dampak UU Cipta Kerja ini yang negatif, mengandung unsur negatif bagi pekerja Indonesia, seperti tidak dapatnya pesangon untuk karyawan yang sudah pensiun atau yang di PHK, lalu TKA bebas masuk ke wilayah Republik Indonesia, bekerjanya juga dibebaskan karena dilindungi oleh undang-undang, lalu jam lembur tambahannya dan cuti panjangnya dihilangkan, lalu ada UMK-nya juga sudah dihapus. Jadi yang sebelumnya UMK-nya seperti di Batam tahun 2020 itu UMK-nya 4,1 juta, sekarang sudah dihapus. Jadi sesuai dari perusahaan mau ngasih upah minimum kerjanya berapa, seperti itu. Jadi banyak kelemahan di undang-undang terbaru yang dibuat oleh tim pemerintah. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada Fariza. Baik, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.